Sama saja. Dari kalimat seperti ini ada di surah Yasin, ada lagi di surah yang lain. Allah menjelaskan, kamu berikan peringatan, tidak kamu berikan peringatan, sama saja. Hatinya sudah tertutup, sudah dikunci oleh Allah. Sama saja, kamu berikan peringatan, tidak kamu berikan peringatan. Didakwahi dan tidak didakwahi, sama saja. Kenapa bisa seperti itu? Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik. Allah sebutkan di surah Yunus ya, ayat ke-96 dan 97. Di surah Yunus ayat ke-96 dan 97 Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang yang telah pasti ya terhadap mereka ketetapan Allah, mereka itu tidak akan beriman. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap kalimat atau ketetapan Allah kepada mereka, maka mereka pun tidak akan beriman. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Datangkan semuanya, dalilnya, ayat ini, ayat ini, ayat ini, hadis ini, ayat ini, ayat ini. Nggak mau juga mereka beriman. Sampai nanti mereka menyaksikan azab yang pedih. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah sudah menetapkan haqqat alaihim kalimatu rabbik. Allah sudah menetapkan, Allah sudah memastikan terhadap mereka bahwa mereka itu orang-orang yang memang akan mendapatkan azab dan tidak akan beriman. Allah sudah tetapkan bahwa mereka tidak akan beriman. Kenapa Allah tetapkan? Pasti ada sebab. Ya, pasti ada sebab ya. Jadi Allah tidak zalim. Pasti ada sebab. Kenapa mereka sudah ditetapkan seperti itu bahwa mereka tidak akan beriman? Sama saja. Engkau kasih tahu, tidak kasih tahu, mereka tidak akan beriman. Karena Allah sudah tetapkan bagi mereka azab yang pedih. Ya, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lihat alasannya kenapa mereka seperti itu. Nah, kita lihat kepada ayat berikutnya. Ayat berikutnya disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun azim. Nah, jadi mereka sudah ditetapkan bahwa mereka tidak akan beriman. Jadi nggak ada manfaatnya mereka untuk didakwahi. Mereka pun nanti pasti akan mendapatkan azab. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah telah mengunci. Oleh Habib Hanif Alatas ya. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka pun ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Artinya apa di sini? Apakah mereka buta? Apakah mereka tuli? Apakah mereka bisu? Tidak. Allah mengatakan Allah mengunci mati hati dan pendengaran. Distempel sehingga tidak bisa ya bermanfaat hati dan pendengaran mereka. Artinya mereka tidak bisa untuk memahami kebenaran dan tidak bisa mendengarkan kebenaran, dan mata penglihatan mereka pun ditutup dan sehingga mereka pun tidak bisa melihat kebenaran, melihat, memahami dan mendengarkan jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka kepada hidayah. Hidayah yang mengantarkan mereka kepada Islam dan hidayah yang mengantarkan mereka kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu memiliki mata, ya, memiliki telinga, memiliki hati, tapi semua tidak bermanfaat untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa mendengarkan kebenaran, untuk melihat jalan-jalan hidayah, tidak bermanfaat. Meskipun secara organ tubuhnya semuanya baik, sehat, matanya baik, telinganya bagus, ya, hati juga ada kemampuan untuk berpikir, bahkan mereka orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang berpendidikan, mereka mungkin ya profesor atau doktor, ya, sampai S3 sekolahnya, ya, dan mereka pakar-pakar dalam ahli ilmu-ilmu dunia ini. Tapi kenapa ketika berkaitan tentang Al-Quran dan hadis, mereka tidak bisa memahami, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat kebenaran. Karena memang Allah sudah mengunci. Khatamallah. Ini kalimatnya. Allah mengunci mati. Mengunci mati, hati mereka dikunci. Pendengaran mereka dikunci. Dan penglihatan mereka ditutup.
Bagaimana lagi? Sesat selamanya. Ya, sesat selamanya, dan mereka akan mati sebagai orang kafir dan akan mendapatkan azab nanti dengan siksa kubur, dan pasti matinya su'ul khatimah. Mendapatkan siksa kubur dan akan mendapatkan siksa di neraka. Tapi ternyata dalam perjalanannya kita lihat ternyata tidak sedikit juga orang-orang kafir yang awalnya dia kafir, ternyata dia berpindah dan masuk ke dalam Islam. Jadi sejak zaman Nabi SAW begitu banyak orang-orang kafir, dan para sahabat mereka mantan kafir, ya. Mereka masuk Islam berbondong-bondong. Sampai sekarang banyak juga orang-orang kafir yang masuk Islam. Alhamdulillah. Lalu apa kaitannya dengan ayat tadi? Apa kaitannya dengan ayat yang kita bahas? Bukankah Allah mengatakan Allah sudah mengunci mati hati mereka, mengunci mati pendengaran mereka, menutup penglihatan mereka? Kenapa mereka bisa masuk Islam? Bukankah sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun? Sama saja bagi mereka, kamu berikan peringatan, tidak kamu berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, seolah-olah terjadi apa? Kontradiksi. Yang satu mengatakan selamanya mereka tidak akan menerima kebenaran sampai mati. Ya, tapi kenyataan realita yang kita lihat di lapangan, di masyarakat, sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini, ya banyak juga orang-orang kafir yang mereka masuk Islam. Ternyata terbuka juga, nggak terkunci selamanya. Terbuka juga hatinya, terbuka juga telinganya, ya bahkan bisa terbuka juga matanya, sehingga akhirnya mereka mau memeluk agama Islam, meyakininya dengan ikhlas dan seterusnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena ada sebab. Iya. Sebabnya apa? Karena mereka ada niat, ada keinginan, ya, ada tekad dan semangat untuk mendapatkan kebenaran. Maka Allah pun berikan mereka kemampuan, diberikan hidayah dan taufik untuk bisa mendapatkan. Itu di situ kuncinya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabb kalian mengetahui. Allah tahu apa yang ada di hati kalian. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Ya. Allah mengatakan yusirrun, ya, mereka menyembunyikan sesuatu, atau mereka yu'linun, ya, menampakkan sesuatu. Allah tahu semua. Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Jadi ketika orang-orang kafir ini, ya, terbagi dua ternyata. Terbagi dua. Ada orang kafir yang betul-betul tidak mau total untuk punya keinginan. Punya keinginan, punya niat, punya maksud dan tujuan yang baik, punya tekad dan semangat untuk memahami Islam. Selamanya seperti itu. Ya, ini peluang yang besar bagi mereka. Sampai matinya seperti itu. Allah tidak berkehendak untuk memberikan hidayah. Ya, tapi ada orang kafir yang memang mereka terbuka, welcome. Ayo kita diskusi, ya, kita berdebat, ayo kita mencari kebenaran, ya kita mencoba untuk berargumentasi. Mereka membaca Al-Quran, mereka mau mendengarkan kajian dan seterusnya, dan akhirnya dengan sebab-sebab seperti itu mungkin mereka ya mendapatkan hidayah dengan sebab mereka membaca Al-Quran atau hadis, atau mereka mendapatkan hidayah dengan sebab karena mereka mendengarkan adanya kajian atau ceramah yang membekas di hatinya, sehingga mereka pun yakin dengan Islam, atau mungkin dengan sebab-sebab yang lain yang menjadi sebab datangnya hidayah. Mungkin karena mendengarkan suara muadzin mengumandangkan azan yang menggetarkan hati mereka. Ya, banyak caranya Allah untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Ya, jadi orang kafir tadi terbagi dua. Ada orang kafir yang memang betul-betul, ya, mereka tidak punya keinginan dan niat, tidak ada juga, dan tidak ada usaha. Tidak ada usaha, ikhtiar untuk mencari kebenaran. Dan orang seperti inilah yang peluangnya sangat tipis. Saya katakan tipis peluangnya untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Allah kunci mati hati mereka, Allah kunci mati pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup.
sehingga akhirnya mereka terombang-ambing dalam kesesatan dan sampai mati dalam kekafiran. Dan itu kita saksikan sampai hari ini. Tidak mendapatkan hidayah sampai mati kafir. Ya, tapi ada juga orang kafir yang lain yang banyak juga yang masuk Islam, masya Allah ya. Nah, ini hidayah ilal Islam, hidayah yang mengantarkan seseorang kepada Islam. Karena mereka ada usaha, ada ikhtiar, ada doa, ya, macam-macam usaha mereka. Akhirnya Allah berkenan. Allah berkenan dan berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka yang awalnya terkunci, akhirnya terbuka. Ya, subhanallah. Nah, sekarang yang kita lihat, yang orang kafir yang pertama tadi, yang terkunci tadi, yang sampai mati tetap dalam kekafiran. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak punya niat, tujuan tadi, dan mereka berpaling terus dari kebenaran. Berbuat dosa yang terus-menerus, berbuat dosa yang terus-menerus, ya, tidak mau mereka kembali, tidak mau mereka bertaubat. Ini alasannya kenapa Allah mengunci mati hati mereka. Sudah begitu banyak sebetulnya penjelasan, sudah begitu banyak dakwah disampaikan, sudah begitu banyak sekali usaha-usaha untuk dia ini mendapatkan pencerahan, tapi tetap juga tidak bergeming. Akhirnya Allah palingkan hati mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling, dari kebenaran, maka Allah pun memalingkan hati mereka. Coba lihat di surah As-Saff. Di surah As-Saff ya, surah ke-61 ayat yang kelima. Surah As-Saff, surah ke-61 ayat yang kelima. Allah menjelaskan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling, ya, berpaling dari kebenaran, enggak mau tahu tentang kebenaran, tidak mau mendapatkan hidayah, tidak mau mendapatkan penjelasan, tidak mau mereka, ya, berusaha untuk mengetahui siapa pencipta yang sebenarnya. Nah, ini orang-orang yang sombong, ya, orang yang mengingkari dan mendustakan. Ketika mereka berpaling dari kebenaran, maka apa terjadi? Allah pun memalingkan hati mereka. Jadi mereka dulu, sebab akibat ya, sebab akibat. Karena mereka begini, maka Allah pun begini. Karena mereka begini, maka Allah pun begini. Jangan salahkan Allah. Karena mereka yang mulai duluan. Mereka berpaling, ya, mengingkari dan mendustakan, dan tidak punya niat dan keinginan untuk mendapatkan kebenaran dan mengikuti hidayah yang telah sampai sebetulnya kepada mereka. Hidayah sudah sampai sebetulnya kepada mereka, tapi mereka tidak mau merespon hidayah tersebut. Kenapa saya katakan hidayah sudah sampai? Semua orang kafir yang ada di muka bumi ini, semua orang kafir yang ada di muka bumi ini sebetulnya mereka sudah mendapatkan hidayah. Hidayah mereka sudah dapatkan. Cuma ada orang kafir yang mau merespon hidayah tersebut, sehingga mereka ditambahkan lagi hidayah-hidayah berikutnya. Tapi ada juga orang kafir yang sudah mendapatkan hidayah awal mereka sudah dapatkan, lalu mereka tidak mau meresponnya, mereka mengingkarinya, meskipun mereka mengetahui ini benar ini. Ya, tidak diingkari, di hatinya tidak diingkari. Tapi mereka tidak mau, kenapa? Karena sombong. Akhirnya mereka tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah berikutnya. Ya, Allah menyebutkan di surah Al-Insan. Silakan buka di surah Al-Insan. Ya, ketika kita belajar tafsir, maka kita lebih banyak menukil ayat Al-Qur'an untuk menjelaskan makna ayat atau mungkin membaca hadis. Ya, di surah Al-Insan, surah keberapa itu? 76. Surah Al-Insan, surah ke-76, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4, ya. Allah sebutkan, inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya, kata Allah, kami telah memberikan hidayah kepada manusia. Manusia secara umum, kami telah berikan hidayah kepada mereka. Tapi di antara mereka, ya, di antara semua manusia ini, imma syakiran, ada yang bersyukur kepada Allah, mau merespon, ya, panggilan hidayah yang telah datang kepada mereka. Mereka lihat pembuktian-pembuktian yang bisa menimbulkan keyakinan. Mereka mau merespon, ini benar nih Islam, ini benar ini Allah.
Rasul Nabi Muhammad SAW itu benar. Mereka mau merespon, akhirnya mereka mendapatkan hidayah yang kedua, hidayah yang ketiga, hidayah yang keempat, hidayah yang kelima, dan seterusnya. Karena hidayah itu berkelanjutan, terus-menerus yang dibutuhkan oleh manusia. Kita saja yang sudah muslim masih minta hidayah, kan? Kalimatnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah, agar kami bisa berada di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Berikan kepada kami tambahan-tambahan hidayah. Sudah muslim, masih butuh hidayah. Butuh bimbingan, butuh arahan, ya jangan sampai salah pemahaman, salah mengamalkan, butuh penjagaan, butuh perlindungan, butuh pertolongan. Jadi tambahan-tambahan hidayah. Orang yang paling banyak mendapatkan hidayah, jadilah mereka orang yang bertakwa. Jadi kembali kepada surah Al-Insan tadi, bahwa sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada semua manusia, tetapi di antara mereka ada yang bersyukur, artinya mau merespon, ya akhirnya mereka masuk Islam dan mereka berusaha untuk memahami, ya, mempelajari dan mengamalkan Islam. Semakin banyak hidayah yang mereka peroleh. Tapi ada juga yang kufur, kata Allah, imma syakiran au kafura. Ada juga yang berkafir, yang kufur, yang mengingkari. Sudah Allah berikan hidayah sebetulnya, ya sudah jelas tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebenaran Allah. Sesuatu yang bisa mereka yakini bahwa Islam itu benar, tapi mereka ingkari juga. Dengan lisan mereka, mereka mengingkari, tapi di hati mereka sebetulnya meyakini, termasuk Fir'aun. Firaun itu kafir dan menolak, mengingkari, mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Tapi Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Firaun itu meyakini di hatinya. Dia mengetahui Nabi Musa itu benar. Dia yakini di hati Nabi Musa itu membawa hidayah, penjelasan yang benar, tapi dia mengingkari. Karena apa? Sombong. Itu merupakan hidayah yang sudah disampaikan kepada Firaun. Begitu juga dengan Abu Jahal. Begitu juga dengan Abu Lahab. Begitu juga dengan Abu Thalib dan yang lain-lain. Sampai sekarang orang-orang kafir, ya, kita tahu bahwa Allah tidak pernah berdusta. Allah menyampaikan kepada mereka bukti-bukti kebenaran yang mungkin terkadang kita ketahui atau mungkin terkadang kita tidak ketahui. Tapi yang jelas, kata Allah, inna hadainahus sabil. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada semua manusia. Dengan harapan nanti mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Tapi ternyata tidak semua mau merespon karena mereka ada rasa sombong, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan harta, takut kehilangan dunia, dan lain-lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan sebab inilah Allah menyatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, nggak mau juga mengikuti kebenaran, padahal Allah sudah berikan mereka hidayah awal. Allah sudah berikan mereka hidayah awal, tapi mereka tetap saja berpaling. Sudah banyak sekali penjelasan sampai kepada mereka. Sudah berbusa-busa ini menyampaikan argumen-argumen yang sangat meyakinkan. Ayat demi ayat, hadis demi hadis, dan begitu banyak pembuktian-pembuktian yang seharusnya mereka semakin meyakini, tidak juga mau. Apa yang terjadi? Azaghallahu qulubahum. Maka Allah pun memalingkan hati mereka. Hati yang Allah palingkan terlebih dahulu, sebelum yang lain. Di surah apa tadi? Surah As-Saff. Di surah As-Saff, surah ke-61, ayat yang kelima. Ya, ketika mereka berpaling, ya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja bagi mereka, kamu berikan peringatan, kamu dakwahi, kamu berikan penjelasan, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman, dikasih tahu maupun tidak dikasih tahu. Karena memang pada asalnya mereka tidak mau merespon hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, akibatnya apa? Akibatnya Allah palingkan hati mereka. Hati dulu Allah palingkan. Ketika hati sudah berpaling, maka otomatis
Ya, tidak berfungsi akhirnya. Pendengaran tidak berfungsi, mata tidak berfungsi. Untuk mendapatkan kebenaran. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, karena mereka berpaling lebih dahulu, maka akhirnya ya Allah pun kunci mati hati mereka, dikunci mati pendengaran mereka, dan di penglihatan mereka diberikan tutupan sehingga tidak bisa memahami kebenaran, tidak bisa mendapatkan kebenaran. Bahkan melihat ya kebenaran itu sebagai kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran. Jadi kebalik. Nauzubillah min dzalik. Dan inilah kondisi orang-orang kafir ya, karena dosa demi dosa yang mereka lakukan. Di mana Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin, ini mukmin ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila berbuat dosa, maka ada satu titik nota hitam di hatinya. Orang mukmin saja yang ketika mereka berbuat dosa, maka hal itu menjadikan satu nokta hitam, titik hitam di hatinya. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam di hatinya. Tetapi jika dia berbuat ya tobat ya, dia bertobat, dia menyesali perbuatannya dengan dosa-dosa yang dia lakukan, maka hatinya pun menjadi bersih kembali. Hatinya menjadi bersih kembali. Tetapi apabila dosa itu tetap dilakukan, terus bertambah, dilakukan lagi, terus bertambah, maka bertambahlah titik-titik hitam itu di hatinya. Yang awal cuma satu, lama-lama menjadi banyak. Hati itu bersih, polos, putih. Hukum asalnya seperti itu semua manusia. Kita lahir sebagai bayi yang tidak punya dosa. Ya, tapi satu dosa, kemudian tobat, hilang, bersih kembali. Satu dosa, ya bertobat, hilang lagi. Tapi ketika dosa itu tidak ditobati, bahkan bertambah dosanya di hati, akan tambah juga ya titik hitam itu yang diakibatkan oleh dosa. Dosa. Semakin banyak dosa, maka hatinya pun semakin banyak titik-titik hitam tadi dan akan menutupi hitam tadi pada semua sisi-sisi yang ada di hati manusia. Nah, kalau sudah hitam semua, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu dari dosa-dosa telah menutupi hati mereka. Dan kalau sudah tertutupi semua dengan hitam tadi, yang awal cuma 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, lama-lama hitam semua. Dan ketika sudah hitam semua, maka menjadi keras hati manusia, kemudian menjadi kerasnya lebih keras dibandingkan batu. Dan ketika pada waktu itu naiklah peringkatnya menjadi hati yang mati. Itu semua akibat dari dosa. Jadi orang-orang kafir itu akibat dari dosa mereka. Sehingga mereka itu dikunci mati hatinya. Sekali lagi ya, orang mukmin yang Rasul sebutkan dalam hadis tadi, ini orang mukmin, satu dosa, ya, satu titik hitam, satu dosa, satu titik hitam. Dia bertobat, bersih lagi. Tapi kalau satu titik hitam tadi makin banyak, karena dosa, satu, dosa lagi, satu, dosa lagi, satu. Makin banyak titik hitam, maka akhirnya menghitamkan semua sisi-sisi yang ada pada hati seseorang, menghitamkan semua, akhirnya menjadi keras. Hati tersebut menjadi keras, tidak bisa lagi lembut untuk menerima kebenaran. Hati yang keras ini bahkan Allah memberikan penjelasan dalam Al-Quran, ya, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Kerasnya itu lebih keras dibandingkan batu. Allah menggambarkan demikian di surah Al-Baqarah ayat ke-74. Lebih keras dibandingkan batu. Dan lama-lama peringkatnya yang keras dibandingkan batu tadi, akibat dari dosa, satu titik hitam, lama-lama menjadi mati, jadi qalbul mayyit, hati yang mati. Dan hati yang mati inilah hatinya orang-orang kafir. Qalbun mayyit, hati yang mati. Maksudnya tadi Allah mengunci mati hati mereka, menjadi matilah hatinya. Ya, dia hidup di muka bumi, dia berjalan, dia memiliki kekayaan, dia memiliki kebahagiaan, dia memiliki kesehatan zahirnya. Ya, sukses dunianya, tetapi hatinya mati. Dan ini musibah yang paling besar di antara semua musibah yang ada di muka bumi ini. Corona, COVID-19 tidak ada artinya.
Musibah yang terbesar yang ada di dunia adalah matinya hati seseorang. Hatinya mati akibat dari dosa. Matinya hati itu akibat dari karena berpaling dari kebenaran, tidak mau memahami, tidak mau mengikuti, ya, sehingga falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah pun semakin memalingkan hati mereka, sehingga akhirnya mereka pun tidak lagi bisa mendapatkan kebenaran yang mereka inginkan. Dan Nabi alaihissalatu wassalam, ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa beliau sangat sedih dengan kondisi orang-orang kafir pada waktu itu yang belum mau menerima kebenaran. Ada yang mau, ada yang tidak, ada yang mau, ada yang tidak, ya. Ini awal-awal dakwah di kota Mekah luar biasa, begitu beratnya. Iman, karena Rasul ingin menyelamatkan mereka agar mereka selamat dunia akhirat, ya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang ketika menafsirkan tentang sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu berikan peringatan atau tidak kamu berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan keimanan seluruh manusia dan mengikutinya supaya mendapatkan hidayah. Lalu Allah mengabarkan kepada beliau bahwasanya tidak akan beriman kecuali kebahagiaan dari Allah, dan tidak akan tersesat kecuali orang yang telah Allah tetapkan kesengsaraannya bagi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW bahwa tidak akan tersesat kecuali orang yang telah Allah tetapkan bahwa dia akan mendapatkan kesengsaraan. Dan mereka juga dikatakan tidak akan beriman kecuali orang-orang yang telah Allah tetapkan bagi mereka untuk mendapatkan hidayah. Ya, demikianlah, ini semua kembali kepada kehendak Allah. Apakah Allah berikan dia hidayah atau tidak? Tapi juga Allah melihat kepada usaha manusia itu sendiri, apakah mereka mau berubah atau tidak. Karena Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah kondisi seseorang sampai orang tersebut mau merubah kondisi diri. Allah tidak merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau. Ada nggak usahanya? Ada nggak ikhtiarnya? Ada nggak doanya? Ya, untuk mendapatkan hidayah, untuk menggapai taufik dari Allah, sehingga dia semakin hari semakin kuat imannya. Ya, nah ini semuanya adalah sesuatu yang Allah inginkan terlihat dalam bukti nyata kehidupan manusia itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini semuanya adalah sesuatu yang mesti kita pahami. Jangan sampai kita termasuk orang-orang kafir yang ternyata di kalangan kaum muslimin sendiri, mereka bukan orang kafir, mereka muslim, ya. Tapi kadang-kadang kita sering melihat adanya karakter yang sebetulnya ini tabiat karakter dan sifat orang kafir, tapi terkadang ada juga di kalangan kaum muslimin yang suka mengikutinya. Muslimin yang terkadang mengikuti kebiasaan mereka. Apa itu? Dikasih tahu ngeyel, ya, dikasih penjelasan membantah, ya, dikasih bukti-bukti argumentasi mengingkari. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Nggak boleh, nggak pantas, ya, nggak layak bagi seorang, apalagi dia mukmin saja nggak pantas, ya, apalagi orang-orang yang memang dia sangat jauh dari agama itu. Mukmin nggak pantas, nggak boleh untuk mengingkari atau mendustakan, nggak boleh. Ketika sudah jelas seorang muslim tidak boleh mengingkari. Tapi kita lihat kenyataannya, ya, mohon maaf, ini survei membuktikan. Kadang-kadang kita diskusi dengan teman kita, dengan saudara kita, ibu-ibu mungkin dengan suaminya, ya, seorang suami dengan istrinya, atau dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan tetangganya, dengan siapa saja, saudaranya.
ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Susah sekali. Padahal sudah jelas ayatnya, jelas hadisnya, masih tidak mau mendapatkan kebenaran yang dari apa yang telah kita sampaikan. Subhanallah. Ya. Tapi kita tidak boleh juga mengatakan bahwa dia akan sesat selamanya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, bisa jadi mungkin besoknya dia berubah, bisa jadi mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan dia berubah. Ya, nggak boleh kita berani memastikan bahwa mereka tidak akan berubah. Tapi maksud saya di sini adalah begitu sulitnya terkadang kita saksikan, kita mendakwahi bukan hanya orang kafir, kita mendakwahi orang-orang kaum muslimin. Ya, mereka sudah muslim, ya, betul. Mereka sudah dapat hidayah yang mengantarkan mereka menjadi muslim, ya. Tapi mereka belum dapat satu lagi. Hidayah yang berikutnya, hidayah yang kedua. Ya, hidayah yang kedua yang mereka tidak semua mendapatkannya, yaitu hidayah yang mengantarkan mereka kepada sunnah. Hidayah ilal Islam, hidayah ilal sunnah. Hidayah mengantarkan mereka kepada Islam dan hidayah mengantarkan mereka kepada sunnah. Sunnah di sini maksudnya ajaran Nabi yang murni, ajaran Nabi yang benar. Nah, itu kadang-kadang mereka tidak mengetahuinya. Lalu kita mendakwahi, tapi tidak sedikit pertentangan dari mereka, ya. Begitu marahnya mereka, begitu tidak terimanya mereka, mengingkari, mendustakan, bahkan mengancam-ngancam, memberikan pemboikotan, memberikan ancaman kepada siapa? Kepada orang yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ya, tapi kita nggak boleh mengatakan kamu ini seperti orang kafir ya. Sawaun alaihim anzartahum ablam tunzirhum la yu'minun. Kamu seperti orang kafir. Ya, di mana orang kafir itu kan kalau disampaikan nasihat tidak mau mendengarkan, tidak disampaikan nasihat juga tidak mau dia mendapatkan kebenaran. Ya, memang kita lihat mirip-mirip ya sifat ini. Padahal seorang mukmin seharusnya yang wajib untuk mereka miliki adalah ketika siapapun yang menyampaikan kebenaran, maka mereka harus menerimanya. Apalagi di situ perkataan Allah, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Allah sebutkan di surah An-Nur, surah ke-24 ayat ke-51. Ya. Surah ke-24 ayat ke-51 Allah menjelaskan ya bahwa sesungguhnya jawaban orang-orang beriman. Ini bukan orang kafir, ini beriman seperti ini nih orang-orang mukmin. Ya, sesungguhnya jawaban orang-orang beriman apabila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis, kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran yang telah beliau ajarkan, beliau contohkan, beliau amalkan, beliau dakwahkan, agar Rasul memberikan keputusan kepada mereka atas perselisihan yang mereka sedang hadapi. Allah katakan respon orang-orang beriman apa? Responnya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Maka mereka lah orang yang beruntung. Tuh, itu bagus. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan membantah. Sebagaimana sikap ya tabiat dan karakter orang-orang kafir yang suka membantah. Bagi orang-orang kafir yang tentunya yang mereka termasuk klasifikasi yang pertama tadi, yaitu mereka memang sengaja tidak punya niat, tidak punya keinginan ya untuk mendapatkan kebenaran. Ya. Sampai di sini barangkali penjelasan yang bisa kita bahas ya dari tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang berkaitan tentang orang-orang kafir yang kita bahas ini secara ringkas sebetulnya ya. Kenapa? Karena penjelasan detailnya nanti kita akan baca pada ayat-ayat berikutnya yang sangat banyak dalam Al-Quran bertebaran bagaimana sifat mereka yang lebih detail, bagaimana bantahan mereka, pengingkaran mereka, pendustaan mereka, tipu daya mereka, begitu banyak. Ini hanya secara umum saja ya tentang siapakah orang kafir, apa makna dari kalimat kafir ya dan kenapa mereka dikatakan dikunci mati hatinya, dikunci mati pendengaran dan ditutup penglihatannya. Ternyata yang salah adalah mereka. Allah tidak pernah
zalim kepada hambanya, tapi karena mereka berpaling lebih dahulu dan sekali lagi mereka berpaling lebih dahulu dan tidak mau mendengarkan meskipun sudah berkali-kali berusaha untuk memberikan penjelasan yang sangat jelas, tapi tetap juga mereka tidak mau, dan akhirnya Allah pun berkehendak untuk memalingkan hati mereka sehingga selamanya mereka tidak mendapatkan hidayah sampai mereka mati dalam kondisi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, silakan barangkali kalau ada pertanyaan bisa dibacakan. Ya Ustaz, ada pertanyaan masuk nih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya agar diri ini istiqomah dalam menambahkan amalan atau semangat dalam beribadah? Apa Anda Ustaz? Iya. Bagaimana agar diri ini istiqomah ya? Iya Ustaz. Semangat dalam beramal dan bisa istiqomah. Ini harapan kita semua. Ya, termasuk saya. Kita semua sangat ingin semangat dalam beramal, mengamalkan yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Karena Islam ini memiliki dua amalan yang bisa kita lakukan, yang wajib tentunya pasti, ya, dan yang sunnah juga kita berlomba-lomba untuk memperbanyak hal yang sifatnya sunnah. Meskipun sunnah, tapi kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Kenapa? Karena kita tahu memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada perkara wajib yang kita lakukan. Bisa jadi banyak sekali, ya, mungkin tidak khusyuk, ya, mungkin salah bacaan dan lain-lain. Nah, jadi bagaimana caranya untuk bisa semangat beramal dan bisa istiqomah? Ini banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah yang pertama tentunya kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa istiqomah. Ya, meminta kepada Allah. Karena istiqomah itu satu perkara yang tidak mudah, sulit. Ya, kalau Allah tidak membantu, tentunya kita tidak bisa mendapatkan keistiqomahan. Orang itu bisa istiqomah karena Allah yang menjadikan dia istiqomah. Ya, jadi minta kepada Allah agar Allah berikan kemampuan bisa istiqomah. Dan doa, munajat. Di antaranya misalnya kita membaca, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Atau misalnya doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami, ya. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, jangan palingkan hati kami kepada harus dibaca tiap hari, Pak. Ya kumal berqulub sabit qalbi ala dinik, minta keteguhan iman. Ya. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Kita berlindung kepada Allah, ya, dan doa-doa yang lain banyak sekali. Ini pertama doa secara ringkas ya. Yang kedua tentunya kalau kita ingin bersemangat dan beramal dan istiqomah, hendaknya kita harus berilmu. Ya, semakin banyak ilmu yang ilmu tersebut benar, sahih, semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka insya Allah kita akan lebih semangat dalam beramal. Tapi semakin bodoh seseorang, maka dia akan sulit untuk istiqomah. Atau mungkin dia berilmu, tapi ilmunya salah. Ilmunya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pandangan orang-orang lain secara umum, wah dia berilmu. Pada hakikat, dia tidak berilmu. Karena apa yang dia milikinya itu tidak sesuai dengan standar kebenaran. Dalam Islam, standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan hadis yang telah dipahami, yang telah diamalkan, yang telah diajarkan dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu standar kebenaran. Jadi harus berilmu, terus belajar. Kalau malas tidak mau belajar, ya nanti kita bisa lihat hasil. Kita jangan membicarakan orang lain, kita sendiri bisa mengetahui. Ketika kita malas belajar, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mendengarkan kajian,
ya, maka yang terjadi iman mudah turun, malas, tidak semangat, tidak sungguh-sungguh. Tapi semakin sering belajar dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ya, maka insya Allah semakin terbangkitkan semangat dan mudah istiqomah dan akan terus tumbuh rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi berdoa, yang kedua berilmu, yang ketiga mengamalkan ilmu. Bukan sekedar koleksi ilmu, tapi juga mengamalkan. Takutnya suara kita masuk. Ya. Semakin banyak ilmu yang kita Kata praktekkan, belum mute. semakin banyak ilmu yang kita praktekkan, yang wajib maupun yang sunnah, itu kata Allah bisa menguatkan iman. Allah berfirman di surah An-Nisa, ayat ke-66. An-Nisa ayat ke-66. Allah menyebutkan walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, seandainya mereka mengamalkan pengajaran-pengajaran yang telah diberikan kepada mereka, mereka amalkan ilmu tersebut. Ya, ilmu yang telah mereka ketahui, mereka amalkan, maka itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman mereka. Akan lebih menguatkan iman. Allah mengatakan demikian kalau kita sering mengamalkan ilmu kita, yang wajib maupun yang sunnah. Ya, jadi berdoa, berilmu, dan mengamalkan ilmu. Yang keempat adalah banyak meninggalkan dosa. Tinggalkan begitu banyak dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar ya, tinggalkan semuanya. Dan dosa kecil pun kita berusaha perkecil. Semakin lama semakin sedikit. Maka orang yang semakin sedikit dosanya, insya Allah dia punya kemampuan untuk istiqomah. Dan Allah berikan kemampuan taufik kepadanya untuk semangat dalam beramal. Tapi kalau dosa semakin banyak, sulit istiqomah. Maka kita berusaha memperkecil. Ya, yang kelima adalah kita banyak berteman, berkawan dengan orang-orang saleh. Kalau ibu-ibu ya, akhwat berteman dengan orang-orang yang saleh. Karena teman ini sangat berpengaruh kepada agama kita. Kita ingin semangat beramal, ya teman kita harus orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya kalau kita ingin semangat beramal, pengen istiqomah, ternyata teman kita, sahabat kita, ya yang sangat dekat dengan kita ternyata orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, ya sulit bagi kita untuk istiqomah dan semangat dalam beramal. Ya, jadi inilah kurang lebih ada 5 hal yang bisa kita lakukan secara kontinu, terus-menerus sepanjang hidup kita. Bukan hanya 5 ya, sebetulnya ada 6, 7 dan seterusnya, tapi cukuplah 5 ini yang barangkali kita bisa lakukan insya Allah dengan ikhlas ya, kita lakukan itu semua, maka Allah pun memberikan hidayah dan taufik sehingga kita mampu memiliki keistiqomahan dan semangat dalam beramal. Demikian wallahu taala a'lam. Ya Ustaz, ada pertanyaan lagi maksudnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana persiapan kita terhadap banyak fitnah di saat seperti ini? Bagaimana? Bagaimana persiapan kita terhadap banyak fitnah di saat seperti ini? Iya, bagaimana persiapan kita dengan banyaknya fitnah yang terjadi seperti saat ini? Ya, fitnah itu ada selalu. Kita nggak bisa lepas dari fitnah. Fitnah itu artinya ujian, cobaan, ya, ujian, cobaan, musibah, ya baik itu fitnah, mungkin juga fitnah syubhat atau fitnah syahwat, ya. Inilah yang kondisi yang kita alami dari dulu. Sejak zaman Nabi SAW masih hidup, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Fitnah itu ada terus. Allah mentakdirkan seperti itu. Karena dengan adanya fitnah, ujian dan cobaan, adanya musibah, ada bencana, ada wabah, malapetaka, ya. Ini kita lihat di hujan terus ya. Hampir setiap hari hujan terus, pagi hujan, malam hujan, ya ada banjir di mana-mana, ada juga banjir bandang, ada yang kena gempa bumi, ada yang kena gunung berapi, itu juga fitnah. Ya, ujian dan cobaan. Ya, terkadang ada orang yang tidak terkena ujian seperti itu, tapi terkena fitnah yang lain. Itu apa? Fitnah syubhat. Terkena fitnah syubhat artinya dia terkena
terkena pemahaman yang menyimpang. Fitnah di situ ya. Artinya dia terkena fitnah syubhat, pemahaman tentang Islam yang tidak benar. Terfitnah dia. Ya, ada juga fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat artinya dia terfitnah dari sisi mengikuti hawa nafsu, mengikuti dosa-dosa besar, berzina, minum khamr, ya, durhaka sama orang tua dan lain-lain. Nah, ini juga fitnah. Jadi fitnah itu memang selalu ada dan tinggal bagaimana kita ya membentengi diri, menjaga diri, melindungi diri dengan berbagai macam cara yang kita lakukan, termasuk tadi yang saya katakan 5 tadi untuk istiqomah ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah ya kita berdoa senantiasa, perbanyak doa, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah karena Allah yang mampu menghindarkan kita dari berbagai macam fitnah. Ya, perbanyak menuntut ilmu, perbanyak mengamalkan ilmu, perbanyak untuk menghindarkan diri dari dosa dan perbanyak untuk memiliki teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara yang bisa mengingatkan kita, mengajak kita, mewarnai kita kembali kepada Allah. Jadi kita menyikapi musibah atau fitnah yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang terjadi dengan izin Allah. Kalau fitnah itu yang berkaitan tentang musibah atau bencana ya, bencana, musibah, wabah, adanya banjir dan lain-lain, ini semua terjadi dengan izin Allah karena Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan itu semua terjadi dengan izin Allah. Kalau itu berkaitan dengan bencana alam misalnya, ya bencana di sana, wabah di sana, ini semua terjadi dengan izin Allah, tapi akibat dari perbuatan dosa manusia. Ya, karena akibat dosa manusia, akhirnya Allah turunkan fitnah berupa bencana. Sekali lagi, Allah tidak pernah zalim. Allah Maha Adil, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ya, tapi akibat dosa manusia yang begitu banyak, maka Allah turunkan fitnah berupa musibah, bencana, wabah. Dan ternyata turunnya itu pun dengan maksud yang luar biasa. Allah turunkan wabah, adanya bencana, adanya ini, fitnah ini, ya adanya banjir, gunung berapi, adanya wabah virus corona, ternyata itu semua pun memiliki kebaikan dalam pandangan Allah. Yaitu Allah inginkan manusia dengan adanya wabah virus corona misalnya, atau yang lain, agar manusia kembali. La'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada Allah. Karena begitu banyaknya manusia yang jauh dari agama. Memang ada yang sudah kembali, tapi masih sedikit. Masih sedikit. Dibandingkan yang tidak kembali masih banyak. Apalagi orang kafirnya. Kaum muslimin saja masih banyak yang belum kembali kepada agamanya. Apalagi orang kafir. Karena jumlah manusia di muka bumi saat ini katanya konon 7 miliar. Yang kafirnya berapa? 5,5 miliar. Yang kafirnya 5,5 miliar. Yang muslimnya 1,5 miliar. Nah, coba kita bayangkan, bagaimana tidak terjadi bencana, musibah yang begitu dahsyat ya, bahkan bersilih berganti, bertubi-tubi datang itu musibah ini, fitnah ini, ya. Karena memang kita lihat sebagian besar di muka bumi ini orang kafir saat ini, 5,5 miliar, ya, yang memang mereka belum mendapatkan ya keinginan untuk kembali kepada penciptanya. Tinggal 1,5 miliar. Yang muslim 1,5 miliar ini pun ternyata tidak semuanya yang mau untuk mempelajari agamanya. Kalaupun mereka mempelajari, ternyata tidak semuanya mau kembali kepada tolak ukur kebenaran, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah ini, kalau seandainya memang fitnah ini maksudnya adalah musibah, bencana, jangan salahkan Allah, ya, kitanya yang salah. Kenapa kita tidak berubah? Ya, kalau mungkin kita sudah berubah, lalu kita diam saja, itu pun salah. Kalau andai kata kita sudah berubah, berusaha menjadi lebih baik, lalu kita diam saja, itu juga salah. Kenapa? Karena kita dituntut untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak boleh kita diam saja, meskipun kita sudah mendapatkan hidayah. Hati-hati, 5,5 miliar kafir, 1,5 miliar muslim, yang muslim pun 1,5 miliar, nggak semuanya menjadi muslim yang baik, yang paham tentang agamanya.
maka musibah silih berganti akhirnya. Karena yang muslim yang baiknya pun diam mungkin, kurang amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Coba lihat surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat ke-25. Surah Al-Anfal, surah ke-8, ayat ke-25. Ya, Allah mengatakan wattaqu fitnatan. Takutlah kamu akan fitnah. Nah, Allah sebutkan fitnah di situ sebagaimana ditanyakan tadi kan? Takutlah kamu akan fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi semuanya kena. Takutlah kamu akan datangnya fitnah, adanya fitnah yang menimpa ya, tidak hanya kepada orang-orang zalim saja, tidak hanya kepada orang kafir saja. Kaum muslimin yang zalim juga kena. Yang mereka adalah orang-orang banyak dosa, banyak maksiat, mereka munafik, mereka fasik, mereka zalim, tidak peduli kepada agama, tidak mau belajar. Kata Allah, takutlah kamu akan datangnya fitnah. Fitnah, bencana, malapetaka dan wabah yang tidak hanya menimpa kepada pelaku-pelaku maksiat saja, tapi semuanya kena. Ketika kapan? Ketika orang yang sudah baik, sudah bertakwa, sudah soleh dan solehah, ternyata mereka tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mereka hanya menyelamatkan diri mereka saja. Udah, saya saja sama keluarga saya sudah cukup. Nggak bisa seperti itu. Muslim tidak boleh hanya ya memikirkan dirinya dan keluarganya saja, tapi juga dia amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuannya. Apa yang bisa dilakukan? Amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan. Ayo kita berdakwah, ayo kita ngaji, ayo kita sholat, ayo kita tutupi aurat, ayo kita mengajak bisa secara umum. Tidak mesti dengan dalil kalau memang tidak memiliki kemampuan. Amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Ya, mencegah orang lain dari berbuat dosa. Dia ingatkan, nasihati, dakwahi. Cara seperti itu kita bisa lakukan. Ya, secara umum, andai kata kita tidak bisa mengetahui dalilnya, ayatnya atau hadisnya, bisa. Ya, tapi untuk yang lebih detail barangkali kita serahkan kepada para ustadz atau para ulama atau para dai untuk menjelaskan secara detail di mana ayatnya, di mana hadisnya, ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, inilah tentang fitnah yang terjadi di zaman ini atau dari zaman ke zaman, ya itu adalah sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Ya, apabila memang manusia tidak mau kembali kepada agamanya, ya tidak mau kembali kepada Allah, dan ternyata orang-orang yang tidak melakukan dosa pun, ya jauh dari dosa, mungkin dia sudah bertakwa, mereka pun bisa juga terkena fitnah. Ya, apabila mereka berdiam diri, tidak mau berusaha untuk berdakwah, tidak mau berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Allah katakan, takutlah kamu dengan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tetapi nanti ketika Allah turunkan fitnah, semuanya jadi kena. Yang enggak dosa pun jadi kena. Yang dekat sama Allah juga kena. Yang udah ngaji pun kena. Ya, subhanallah. Itu kenapa? Karena memang ya mungkin mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Na'udzubillah. Demikian. Ustaz, ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum, izin Ustaz. Bagaimana sikap kita sebaiknya kepada tetangga dan keluarga atau saudara yang sebentar lagi merayakan tahun baru Imlek? Iya. Tanggal berapa ya Imlek? Imlek tanggal berapa Februari ya? Iya, bentar lagi. Jumat, Ustaz. Jumat ya? Jumat ini, iya. Ya udah, ajak sholat Jumat aja. Iya, ajak mereka sholat Jumat datang ke masjid ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya, jadi saudara kita ya, jangan menyebutkan saudara-saudara kita. Ya.
kalimat saudara-saudara kita ini adalah kepada sesama kaum muslimin. Pertanyaan tadi kan bagaimana sikap kita kepada saudara-saudara kita. Ya, saudara yang dinamakan saudara itu dalam Islam adalah saudara seagama. Itulah saudara kita. Saudara kita seagama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sesama orang-orang mukmin itu bersaudara. Meskipun saya dan Anda semua ini tidak ada ikatan darah, ya. Kita bukan orang-orang yang memiliki ikatan darah. Tapi karena kita satu agama, sama-sama beragama Islam, sama-sama menjadi seorang mukmin, maka dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah, kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan bersaudara itu, kata Allah di surah At-Taubah disebutkan, kalau mereka melakukan ibadah salat, mereka mendirikan zakat, mereka beriman kepada Allah, mereka adalah saudara-saudara kalian. Mereka itu saudara-saudara kalian, kata Allah di surah At-Taubah. Kalau mereka itu ya beriman kepada Allah, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan. Jadi istilah ini mesti diluruskan, ya. Jangan sampai kita menyebutkan, karena ada orang-orang yang mengatakan saudara kita. Bukan saudara kita. Mungkin dia saudara kandung kita, oke lah. Saudara kita yang namanya saudara memiliki ikatan darah. Itu boleh kita sebutkan saudara, karena memang punya ikatan darah, kan? Dia paman kita, tante kita, meskipun dia kafir, kita katakan saudara kita, karena memang punya ikatan darah. Ikatan darah boleh kita sebutkan saudara, meskipun dia kafir. Tapi kalau dia bukanlah orang yang punya ikatan darah dengan kita, orang lain, maka jangan sebutkan saudara. Karena memang agama kita berbeda dengan mereka. Ini masalah pertama dulu, ya. Nah, yang kedua, masalah Imlek. Sebentar lagi mereka akan merayakan Imlek. Dan Imlek ini adalah hari raya yang diperingati setiap tahun oleh orang-orang di luar Islam. Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang memiliki keyakinan tertentu, kepercayaan tertentu, ya, yang mereka yakini, mereka imani. Yang jelas, itu semua bertentangan dengan Islam. Ya. Nah, kita tidak boleh, tentunya pasti tidak boleh mengikuti apa yang mereka lakukan. Mereka punya ritual ibadah tertentu. Mereka punya keyakinan tertentu. Mereka punya kepercayaan tertentu. Nggak boleh kita mengikuti mereka. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ini sikap yang tegas, bukan keras. Ya, tegas, bukan keras. Bedakan antara keras dan tegas. Ya, tegas itu sesuai aturan. Kalau keras belum tentu sesuai aturan. Bisa jadi berlebihan. Ya, karena mengikuti hawa nafsu. Ya, tidak pada tempatnya, tidak elegan, tidak bil hikmah. Ya, tapi kalau tegas itu adalah sesuai dengan syariat. Dan Allah yang mengatakan demikian, lakum dinukum waliyadin. Apapun agamanya, apapun ritual ibadahnya, terserah kalian. Kita tidak akan mengganggu kalian. Ya, dan jangan paksa kami untuk mengikuti apa yang sedang kalian lakukan, karena ini berkaitan dengan ritual ibadah. Kalau kita berhubungan baik dengan mereka, boleh-boleh saja, boleh. Dan kita tidak boleh menzolimi mereka. Hubungan baik, kita muamalah, mungkin jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hubungan baik, saling tolong menolong, saling bantu membantu, ya kita lakukan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan ritual ibadah, ya, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kepercayaan, maka tidak bisa toleransi. Karena kita punya keyakinan sendiri, kita punya ritual ibadah sendiri, ya, kita ada sesuatu yang kita imani, yang kita lebih percaya dan lebih meyakini bahwa inilah kebenaran dan Anda salah. Harus seperti itu. Tidak bisa kita mengatakan saya benar dan Anda juga benar. Sama-sama kita benar, sama-sama kita akan masuk surga. Oh, nggak boleh. Dalam keyakinan kita, Islam agama yang benar. Dan yang lain, salah. Maka ketika mereka memperingati peringatan seperti itu, bukan sekedar semata-mata peringatan. Imlek atau Natal atau yang lain, ya, bukan sekedar semata-mata peringatan, tapi di balik itu ada keyakinan. Peringatannya saja tidak boleh kita ikuti, ya,
atau kita berikan pertolongan, ada kontribusi untuk mensukseskan peringatan mereka. Nggak boleh, haram hukumnya. Apalagi kita tahu bahwa di balik peringatan itu ada keyakinan, bukan semata-mata peringatan seperti Natal. Natal itu bukan sekedar Natal itu kan artinya hari lahir. Hari lahirnya Nabi Isa, hari lahirnya Yesus. Bukan sekedar hari lahir. Bukan sekedar hari lahirnya Nabi Isa atau Yesus yang memang tidak bisa dibuktikan juga memang benar di hari tersebut, di tanggal tersebut. Ya, tapi masalah di balik itu mereka punya keyakinan. Ini bukan sekedar lahirnya Nabi Isa, tapi di balik itu ada keyakinan bahwa telah lahirlah anak Tuhan yang akhirnya lama-lama menjadi Tuhan. Anak Tuhan, kata mereka, ini anaknya Allah. Allah punya anak. Itu keyakinan, dan itu yang kita bantah. Makanya nggak boleh kita mengucapkan selamat Natal, selamat atas lahirnya anaknya Allah. Masa kita memberikan selamat atas lahirnya anaknya Allah, sedangkan Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Kita berikan selamat kepada orang lain yang mengatakan Allah punya anak. Betapa murkanya Allah kepada kita. Jadi bukan sekedar peringatan, tapi di balik itu ada keyakinan. Sama seperti Imlek. Bukan sekedar peringatan, tapi di balik itu ada keyakinan. Dan mereka punya keyakinan-keyakinan yang mereka rekayasa sendiri, mereka buat sendiri, berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka. Ya, ada bulan-bulan yang mereka buat dalam setahun, ada sio kambing, ada sio tikus, ada sio kuda, ada sio babi, dan lain-lain. Ya, Imlek di tahun ini, tahun keberapa, maka ini kita akan mendapatkan manfaat ini, kita akan mendapatkan musibah ini, maka itu semua keyakinan-keyakinan khurafat, takhayul, yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis. Ya, kita bicara tentang agama kita ya, karena di pertanyaan, jadi jangan anggap ini keras ya, tapi ini tegas bahwa di balik peringatan itu ada keyakinan. Dan keyakinan itu adalah keyakinan yang bertentangan dengan syariat Allah dan Nabi-Nya alaihissalatu wassalam. Di balik peringatan itu ada unsur-unsur kesyirikan. Keyakinan yang berbentuk kesyirikan. Keyakinan yang berbentuk kekufuran. Ya, kalau sudah jelas berarti nggak boleh. Ya, jadi silakan tetangga kita, barangkali mungkin tetangga di samping kiri, samping kanan, mungkin mereka merayakan Imlek, silahkan. Kami nggak akan mengganggu, tapi jangan paksa kami untuk ikut merayakan, atau untuk ikut memperingati, atau untuk ikut memberikan ucapan selamat. Kami nggak boleh. Dalam agama kami dilarang untuk memberikan ucapan selamat atas perayaan dan peringatan agama kalian. Karena ini bukan sekedar masalah peringatan atau hari raya, tapi di balik itu ada keyakinan-keyakinan yang ada unsur kesyirikan dan kekufuran yang terlarang dalam syariat. Ya, jadi demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, Ustaz, ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah orang yang tidak berpuasa Ramadan dan tidak sholat wajib termasuk orang kafir? Apa dulu Ustaz? Orang yang tidak berpuasa Ramadan dan tidak sholat. Tidak sholat wajib. Ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, tidak juga mendirikan sholat wajib. Apakah dia kafir? Ini merupakan musibah yang besar. Kita nunggu-nunggu kapan datangnya ya. Bulan Ramadan, kita senang, kita bahagia. Tapi ternyata ada orang yang sudah dapat bulan Ramadan, sudah berada di bulan Ramadan, justru mereka nggak mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Ya, kalau mereka lagi haid, seorang wanita ya, lagi haid, ya lagi nifas, lagi mens, ya memang mereka tidak sholat dan tidak puasa Ramadan. Mereka muslim. Dan bukan muslim yang berdosa besar, karena mereka ada haid, ada mens, ada nifas. Ya. Tetapi kalau seandainya seorang muslim yang mereka bukanlah ada udzur seperti wanita tadi, ya sengaja mereka meninggalkan ibadah puasa Ramadan, sengaja mereka meninggalkan puasa wajib,
yang mesti dikerjakan setiap tahun sekali, dan mereka pun meninggalkan juga sholat wajib, sholat fardu dari subuh sampai isya, maka tentu mereka dikatakan berdosa besar. Apakah mereka kafir? Nah, ini perlu ada penjelasan lebih detail. Mereka bisa menjadi kafir kalau, ya, kapan mereka bisa menjadi kafir? Seorang muslim yang tidak mengerjakan puasa Ramadan dan tidak mengerjakan sholat wajib. Mereka jadi kafir kapan? Ketika mereka mengingkari kewajiban itu. Kalau mereka mengingkari kewajiban yang ya sudah jelas ya, kewajiban dari Allah, kata mereka ini nggak wajib, ya nggak wajib untuk sholat, nggak wajib untuk puasa Ramadan. Loh, kok nggak wajib? Saya berpendapat ini nggak wajib. Andai kata seperti itu ucapan mereka, nah kalau mereka ini orang yang sudah sampai dakwah, sampai hujah, sampai penjelasan, bukan orang yang bodoh ya, tapi berani tetap mengatakan ini tidak wajib, maka mereka dianggap sudah keluar dari Islam. Tidak boleh mengingkari kewajiban. Sesuatu yang sudah jelas wajib disepakati oleh semua para ulama. Ini wajib, nggak boleh diingkari. Ya, dia mengatakan, oh ini cuma sunnah aja, nggak sholat juga nggak apa-apa kok, karena saya sudah mencapai level ma'rifat. Wah, ini kan kadang-kadang ada yang seperti itu ya, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf, yang mereka sesat, yang mereka mengatakan bahwa kami sudah mencapai level ma'rifat, sudah menyatu dengan Allah. Karena sudah menyatu dengan Allah, maka nggak wajib lagi untuk sholat. Nah, ini jelas sesat. Ya, kalau mereka mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau mereka tidak mengingkari kewajiban sholat, mereka tahu bahwa sholat itu wajib, puasa Ramadan juga wajib, mereka tahu. Cuma mereka malas aja. Mereka malas untuk mengerjakannya. Nah, maka pendapat mayoritas para ulama, ya, jumhur mayoritas para ulama mengatakan bahwa orang yang seperti ini meninggalkan ibadah sholat wajib dan puasa Ramadan, ya, tanpa ada uzur, tapi cuma malas aja, maka mereka dianggap berdosa besar, dan mereka dianggap fasik, mereka dianggap munafik, mereka dianggap zalim, dan wajib bagi mereka ya diperintah untuk segera bertaubat. Segera bertaubat. Ya, tapi tidak dianggap kafir. Tidak dianggap kafir. Ya, karena mereka tidak mengingkari kewajiban sholat dan tidak mengingkari kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya, karena mereka sekedar meninggalkan karena malas aja. Dan ini berbahaya sekali. Mereka sudah berada di tepi jurang. Di tepi jurang yang dikhawatirkan setelah ini lompat menuju murtad. Dikhawatirkan. Sudah berada di tepi jurang. Ya, tipis sekali nih. Sudah hampir mereka, tapi belum dikatakan murtad ya, masih muslim, tapi sudah mendekati ya. Ini berbahaya sekali. Dan dikhawatirkan lama-lama mereka pun betul-betul keluar dari Islam. Ya, kenapa mereka tidak dikatakan kafir? Ya, kalau kafir tadi kalau mengingkari, tapi kalau tidak mengingkari hanya malas aja, kenapa tidak dikatakan kafir? Karena perbuatan yang mereka lakukan itu tidak disebut sebagai sesuatu yang membatalkan keislaman. Jumhur ulama mengatakan ini sesuatu yang tidak membatalkan keimanan, tidak membatalkan keislaman. Ya, kecuali kalau mereka melakukan sesuatu yang ada dosa syiriknya, ada dosa kufurnya. Nah, itu bisa membatalkan. Misalnya contoh, mereka berdoa kepada selain Allah. Nah, ini contoh yang paling gampang kan? Datang ke kuburan-kuburan, minta-minta sama penghuni kubur, berdoa kepada mereka, minta tolong kepada mereka. Nah, ini perbuatan syirik. Nah, perbuatan ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, ini karena apa? Karena berkaitan dengan akidah. Sesuatu yang berkaitan dengan akidah, ya, itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Adapun sholat dan puasa Ramadan, ini bukan berkaitan dengan akidah, tapi berkaitan dengan ibadah. Tolong bedakan ya. Kalau berkaitan dengan akidah, minta kepada sesuatu selain Allah, menyembah kepada selain Allah, meyakini ya sesuatu yang bertentangan dengan akidah dalam syariat ini, maka itu bisa mengeluarkan pelaku dari Islam. Tapi kalau meninggalkan ibadah, ya, selama dia masih
mengimani bahwa ini suatu hal yang wajib, tapi dia meninggalkan karena malas saja ya, bukan dia mengingkari kewajiban. Maka menurut pendapat jumhur, mayoritas para ulama ya mengatakan bahwa dia hanya dikatakan berdosa yang sangat besar, dan ini sangat berbahaya, bisa jadi sebentar lagi dia akan mencapai kekufuran. Bisa jadi seperti itu. Dan ini harus didakwahi dan diajak dia untuk bertaubat. Tetapi tidak boleh untuk mengatakan kepada orang tersebut adalah orang yang murtad, karena dia masih mengimani kewajiban-kewajiban dari ibadah tersebut, dan dia pun masih mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sudah jam 11:30. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita bahas. Semoga Allah merahmati kita, Allah memberikan hidayah kepada kita, dan selalu diberikan taufik untuk mampu melakukan berbagai macam perkara yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan disunnahkan oleh Nabi SAW. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang dicabut hidayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai termasuk orang yang menjadi orang kafir, orang yang tertutup dan dikunci mati hati mereka, telinga mereka, dan ditutup penglihatan mereka, karena memang mereka tidak ada keinginan untuk mendapatkan kebenaran. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga iman Islam kita semakin meningkat, juga istiqomah di jalan sunnah. Amin. Demikian sudah kajian online bersama Ustadz Najmi Umar Bakar. Saya Taufan Aditya selaku host memohon maaf bila ada pertanyaan yang belum bisa dibacakan. Mohon maaf dan bila kata-kata ada yang kurang berkenan. Bagi para jamaah sekalian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.